tersebut kan butuh info ataupun kiat-kiat atau tips bagaimana cara mendapatkannya. Nah, makanya saya ikut bergabung pada acara ini untuk mengetahui bagaimana tips maupun kiat-kiat yang harus saya usahakan untuk mendapatkan beasiswa ini. Terima kasih. Oke, mantap. Benar banget ya kata Kang Hadi tadi bahwa beasiswa itu pastinya merupakan semua impian semua mahasiswa gitu ya. Namun tanpa berlama-lama lagi, mungkin sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, ada sedikit prakata yang akan disampaikan oleh Ketua BEM UPI Kampus Cibiru, yaitu Kang Rizky Priyutama. Kepadanya disilahkan. Tes. Suaranya udah jelas belum? Udah, Kang. Oke, siap. Sambil hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in. Walamuridinawadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu bersama-sama di agenda sosialisasi beasiswa BESWAN Jarum gitu ya. Ini suatu program kerjasama antara Departemen Advokasi dan juga Kesejahteraan Mahasiswa di bidang beasiswa dan juga pelayanan kemahasiswaan, dan juga award dari beasiswa BESWAN Jarum itu sendiri. Serta tidak lupa hari ini kita bakalan bersama-sama diiringi oleh award dari beasiswa Jarum itu sendiri, ada Teh Tajia dan juga ada Teh Reja. Kayak gitu. Hari ini kita menyambut dengan baik gitu ya proses kerjasamanya ini, karena seperti yang tadi disampaikan dari Kang Hadi sendiri, bahwasannya beasiswa ini banyak yang menginginkan gitu ya. Dan dengan kegiatan sosialisasi ini merupakan kiat-kiat kita gimana caranya bisa sampai terus, setidaknya ada proses ikhtiar. Adapun dengan kegiatan hari ini semoga bisa segera proses perkuliahannya. Maka daripada itu sebut dengan baik kegiatan pada malam ini kerjasama antara Departemen Advokasi BEM UPI Kampus Cibiru dan juga beasiswa BESWAN Jarum itu sendiri. Pada daripada itu, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuka acara. Terima kasih saya sampaikan. Selamat bertugas dan juga selamat menginspirasi kepada rekan-rekan advokasi dan juga rekan-rekan dari beasiswa BESWAN Jarum itu sendiri, dan juga rekan-rekan yang pada mungkin bisa disebut scholarship hunter, para pemburu beasiswa. Selamat menikmati kegiatan malam ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Rizky Priyutama yang telah menyampaikan sambutannya pada malam hari ini. Oke, langsung aja kali ya Kang Teteh, karena mungkin udah nggak sabar. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sharing mengenai beasiswa Jarum Plus ini, yang akan disampaikan oleh dua narasumber hebat kita, yaitu Teh Reja dan juga Teh Tazkia. Kepadanya disilakan. Oke, baik. Terima kasih, Teh. Nah, mungkin sebelum kita mulai, Teteh mau tahu dulu nih, kalian di sini udah pada semangat belum sih? Coba tes dulu deh semangatnya, kasih reaction atau apa gitu ya. Kan kalian nggak bisa on cam nih. Boleh kasih emoji yang ada di Zoom, teman-teman nih. Oke. Nah, wah ada yang ngirim emot api, emot ini ya, pesta-pesta, emot jempol. Oke, makasih banyak ya semuanya sebelumnya udah join, dan juga makasih banyak kepada Kang Tete dari BEM yang udah memfasilitasi untuk kita beasiswa Jarum ini bersosialisasi. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Hasanah. Saya dari jurusan PGSD angkatan 2019 semester 6 di UPI Kampus Cibiru. Nah, di sini saya nggak sendiri nih teman-teman, ada teman aku yang namanya Teh Tazkia. Mungkin kepada Teh Tazkia boleh dipersilakan memperkenalkan diri.
Halo teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri, nama aku Tazkia Aulia Rahmawati, aku dari UPI Kampus Purwakarta, dan jurusannya juga Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Salam kenal semuanya. Salam kenal Teh. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pematerian ya, nah Teteh mau tahu dong, kalian tahu Jarum Beasiswa Plus itu dari mana sih? Atau dari IG kah, atau dari web kah, dari teman, atau dari mungkin dari BEM sendiri? Boleh nih sharing-sharing dulu ya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau Jarum Beasiswa Plus itu oke dari Twitter. Terus ada lagi nggak nih? Oke, nah yang lain boleh sambil diisi ya. Oh, oke, dari Instagram, dari dosen. Nah, dari BEM juga mungkin banyak ya, dari teman. Oke, nah mungkin biar kita efektifkan waktu gitu ya, Teteh juga mohon maaf gitu buat teman-teman kalau Teteh ngadainnya pas lagi UTS. Nah, mungkin kita nggak akan lama-lama kok teman-teman. Nah, jadi kita langsung aja mungkin ke Teteh moderator. Boleh ditolong share screen Teh PPT-nya. Bentar ya, Teh. Hari SMA Rani itu SMA 2. SMA 2. Gitu. Jadi tinggal itu SMA 2 teh masuk top 1000 untuk salama. Biasanya lamun Udah ada belum? sekolah teh sok. Sudah ada Teh. Nama. Oke, mungkin langsung saja kita panggilkan Teh Tazkia untuk memulai dari jalannya sosialisasi Jarum Beasiswa Plus ini. Kepada Teh Tazkia dipersilakan. Terima kasih Tereja dan juga Teteh moderator. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai sosialisasi beasiswa Jarum Beasiswa Plus. Kalau di aku PPT-nya nggak ada, di Tereja ada nggak ya? Ntar Teh hilang. Nah, oke, aman. Boleh di next, Teh? Bentar, ya aku ada kendala. Mungkin Teh Nita bisa bantu? Bentar ya, Teh. Apa-apa, santai aja. Nanti aja ya, nggak usah formal Teh. Apa bisa share screen atau mau dibantu? Dari Teteh bisa nggak, Teh? Soalnya dari aku nggak bisa. Ya, makasih ya, Teh. Mungkin bisa aku mulai aja, Tereja. Oke, boleh di ke slide 2 ini, maaf.
Udah terlihat belum, Teh? Udah, tapi masih di slide 1. Udah ada belum, Teh? Mungkin itu bisa dipencet dulu yang enable editingnya. Udah ada. Udah ada, tapi boleh di ke slide 2 coba. Kepindah nggak, Teh? Nggak kepindah ya? Oke, sebentar. Kita cari solusi dulu. Nah, udah. Coba di slide ketiga. Kayaknya sedikit delay. Udah belum, Teh? Belum, masih di slide keempat. It's okay. Mohon maaf ya teman-teman, ditunggu sebentar ya. Iya. Atau mungkin sambil jelasin aja ya. Aku sambil buka di sini. Maaf, aku nggak bisa buka PPT soalnya. Oke. Kita mulai ya. Mungkin dari sini dulu aja. Kalau teman-teman semuanya, maaf sebelumnya ada delay. Kita mulai sekarang untuk sosialisasinya. Sebelumnya aku mau nanya kabarnya, apa kabarnya semuanya? Boleh di chat di grup kabar teman-teman seperti apa? Lalu lagi UTSK atau enggak? Nah, udah dapet nih di sini. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Nah, di sini ada aku, Taskia Aulia Rahmawati, aku selaku Besuan Jarum Angkatan 37 dari UPI Kampus Purwakarta. Lalu juga ada Teh Reza Nur Hasanah, Besuan Jarum Angkatan 37 juga dari UPI Kampus Cibiru. Nah, di UPI itu kebetulan nggak cuma aku sama Teh Reza aja, tapi ada beberapa temanku yang lainnya, cuma memang kuliahnya di UPI Kampus Bumsil, kayak gitu. Sekitar ada 7 ya Teh ya, kalau nggak salah, UPI tuh yang dapat beasiswa Jarum. Boleh di next? Iya, betul, Teh. Ada 7. Oke. Boleh di slide ketiga, Teh? Oke, mungkin aku sambil jelasin ya. Jadi, dari beasiswa Jarum ini, lebih dari 12.360 mahasiswa berprestasi telah menjadi penerima program beasiswa Jarum Plus ini. Jadi penerima beasiswa Jarum Plus ini dari latar belakang pendidikan yang lebih dari 123 perguruan tinggi unggulan di seluruh 34 provinsi di Indonesia. Jadi yang ikutan beasiswa Jarum ini hanya kampus-kampus yang memang bekerja sama dengan Jarum Beasiswa Plus. Gak semua kampus bisa mengikuti Jarum Beasiswa Plus ini. Nah, lalu ini tuh sebuah bukti keseriusan dari Jarum Foundation. Jadi, Beasiswa Plus ini tuh, Jarum Beasiswa Plus ini dari PT Jarum Foundation yang dalam komitmennya ini membangun bangsa melalui pendidikan. Mungkin boleh di next, Teh. Boleh, Tereza, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Teh Taskia. Nah, teman-teman semua mungkin udah pada tahu ya Jarum Beasiswa Plus itu apa. Entah itu dari olahraganya, ataupun mohon maaf, dari rokoknya. Nah, tapi dari Jarum juga kita tuh berkutat gitu di dalam dunia pendidikan. Untuk apa? Untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa Indonesia. Nah, apa sih Jarum Beasiswa Plus itu? Boleh di next, Teh?
Oke, nah jadi Jarum Beasiswa Plus itu merupakan beasiswa prestasi yang memberikan soft skills bagi mahasiswa S1 ataupun Diploma 4 bagi semester 4 angkatan 2020, yaitu kalian ya teman-teman yang ada di sini, dari perguruan tinggi mitra program. Nah UPI ini kan salah satu mitra program dari beasiswa Jarum Plus ini, jadi UPI juga bisa ikutan. Nah, tapi kemarin itu di Kamda Cibiru sempat ada desas-desus nih kalau dari UPI Kamda Cibiru itu nggak bisa dapat kursi untuk daftar Jarum Beasiswa Plus ini. Nah, tapi akhirnya gitu ya, kemarin sebelum saya pupus harapan gitu ya, izin cerita sedikit. Nah, jadi kemarin itu kan ada info gitu kalau Jarum Beasiswa Plus nggak bisa untuk Kamda Cibiru. Nah, tapi ada info dari Advo sendiri, nah itu tuh bisa gitu daftar. Nah, akhirnya aku di hari-hari terakhir itu mulai ngirim-ngirimin soft file sama hard file ke gedung RSO Bandung. Nah, teman-teman gitu. Dan jadi teman-teman sekarang jangan khawatir gitu ya kalau kalian itu nggak bisa daftar. Nah, sekarang udah dipastiin bahwa UPI Kamda itu bisa daftar. Nah, jadi kita langsung lanjut aja ya. Oke, nah Jarum Foundation itu udah turut berperan aktif dalam memajukan pendidikan Indonesia melalui program beasiswa prestasinya yang dikenal sebagai Jarum Beasiswa Plus. Nah, sejak 1984, Jarum Foundation ini terus konsisten dalam memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan. Nah, langkah ini juga diawali dan merupakan salah satu kesadaran bahwa masyarakat yang ada di Indonesia itu yang berprestasi pasti gitu membutuhkan wadah untuk mengembangkan dirinya, entah itu hard skill ataupun soft skill. Nah, jadi teman-teman semua yang mungkin mohon maaf gitu ya, yang keadaan ekonominya kurang atau bahkan pengen ngembangin diri nih, tapi gak tahu tuh wadahnya di mana gitu. Sedangkan kalau di kampus gitu kan cuman hard skill dan soft skill-nya itu kurang gitu ya untuk industri 4.0. Nah, tapi di sini apabila teman-teman daftar jadi besuan Bandung atau besuan Jarum Foundation, nah teman-teman bisa dapat soft skill yang sangat bermanfaat untuk industri 4.0. Boleh di next teh? Oke. Nah, selanjutnya akan dijelasin sama Teh Tatas. Teh Tatas, silakan. Oke, nah ini tentang persyaratan pendaftaran. Jadi seperti yang kita ketahui dari tanggal 21 Jarum Beasiswa Plus ini udah buka pendaftaran. Mungkin di sini ada yang udah nyiapin persyaratan atau belum. Kalau misalnya udah, boleh di kolom chat, atau yang belum juga boleh jawab di kolom chat. Aku ingin tahu siapa aja yang udah nyiapin ataupun yang belum nyiapin. Nah, yang belum nyiapin bisa dilihat persyaratannya. Jadi persyaratannya itu sedang menempuh pendidikan S1 atau D4 di semester 4 dari semua disiplin ilmu. Jadi seperti yang kita ketahui, syaratnya itu cuma untuk S1 atau D4 semester 4. Jadi mungkin kalau ada yang 2021, anak 2021 nih, bisa dipersiapkan dari sekarang untuk nanti di semester 4 itu mengikuti Jarum Beasiswa Plus. Nah, lanjut yang kedua itu IPK minimalnya itu 3,20 pada semester 3, serta dapat mempertahankan IPK-nya minimal 3,20 hingga akhir semester 4 nanti. Nah, jadi teman-teman yakin pasti semuanya anak UPI pada pintar-pintar, IPK-nya yang di atas 3,20 baru bisa daftar Jarum Beasiswa Plus. Kalau yang ada di bawah itu, mohon maaf sekali nggak bisa daftar Jarum Beasiswa Plus. Nah, lanjut yang ketiga yaitu aktif mengikuti kegiatan organisasi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Mengenai hal ini banyak banget ditanyain, aku nggak ikut organisasi, terus juga nggak punya pengalaman sama sekali, ataupun dan lain hal sebagainya, nggak apa-apa, dicoba dulu aja, karena nggak ada yang tahu. Kalau misalnya nggak ada yang ikut organisasi, bisa lampirin nanti kegiatan lombanya, ataupun dan lain hal sebagainya, itu bisa jadi poin-poin plus di Jarum Beasiswa Plus ini. Nah, lanjut yang keempat itu tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Nah, tentang ini juga perlu di-note sama teman-teman semuanya. Jadi kalau yang memang misalnya kalian sedang daftar atau sedang menerima beasiswa lain, disarankan untuk tidak mendaftar Jarum Beasiswa Plus. Kenapa? Jangan sampai coba-coba. Kalaupun misalnya nanti kalian keterima, sudah jadi besuan Jarum, ataupun nanti pada tahap wawancara, pas ditanya lagi daftar beasiswa lain, ataupun sedang menerima beasiswa lain, itu akan otomatis di-kick dari Jarum Beasiswa Plus gitu. Jadi akan di-screening ulang baik sebelum keterima Jarum Beasiswa Plus atau bahkan setelah keterima pun akan ditanya kembali, betulkah sedang tidak menerima beasiswa lain atau tidak, kayak gitu. Boleh di next teh?
Nah, untuk ini syarat administratif berkas pendaftarannya. Jadi sebelumnya syarat-syarat administratif ini beberapa syaratnya itu harus dikirimkan seperti tadi yang kata Teh Reja bilang itu ke gedung RSO Bandung. Mungkin yang pertama itu bukti print atau cetak PDF dari form pendaftaran online. Jadi pas kita daftar Jarum Beasiswa Plus itu kan kita harus ngisi form ya, kayak misalnya nama, terus alamat, terus juga kayak runtutan kegiatan organisasi yang pernah diikutin atau prestasi dan lain hal sebagainya itu nanti di print sama kalian, di print ya. Jangan lupa printannya atau filenya itu, soft filenya itu disimpan baik-baik untuk nanti bahan evaluasian untuk wawancara. Nah yang kedua itu 1 lembar pas foto ukuran 4x6 cm berwarna, diingat memakai jas alma mater. Untuk foto ini nanti dikirimkan juga ke RSO Bandung, 1 file, dan disarankan menurut aku jangan 1 lembar banget, kalau bisa dilebihin fotonya, biar kalau ada apa-apa hilang kah atau gimana itu kalian nggak terlalu hektik nantinya. Nah, untuk yang berwarna itu warnanya biasanya sesuai dengan tahun lahir kalian, entah biru, entah merah, itu disesuaikan aja. Nah, boleh di screenshot ya teman-teman ya. Nah, untuk yang ketiga itu fotokopi kartu tanda mahasiswa. Untuk fotokopi kartu tanda mahasiswa aku yakin mungkin semuanya udah punya, atau mungkin ada yang hilang kah atau gimana, segera diurus, atau mungkin juga ada di siaknya biasanya IKTM. Kalau ada yang belum tahu, sekarang ada IKTM di siak kalian masing-masing, itu bisa dipakai. Nah, untuk yang keempat, transkrip nilai sampai dengan semester 3 yang telah dilegalisir otoritas kampus. Dilegalisir sama kampus. Nah, kemarin dapat info kalau di Purwakarta itu katanya siaknya lagi bermasalah. Jadi, kampusnya, akademiknya itu belum menerima untuk legalisir transkrip nilai ini. Nah, diakalinya kalau di Purwakarta itu sendiri, mereka itu screenshot, nanti setelah itu minta tanda tangan dan capnya ke kampus kayak gitu. Semoga kalian nanti udah bisa gitu akademiknya itu ngasih transkrip nilai yang udah dilegalisir. Nah, biasanya kalau di UPI itu kan ke akademik masing-masing. Nah, untuk yang kelima itu salinan surat keterangan atau sertifikat aktif berorganisasi dan atau sertifikat prestasi yang diikuti atau dimiliki. Nah, untuk ini, jadi dinas teman-teman jangan lupa untuk ngasih fotokopian sertifikat-sertifikat kalian apapun itu, baik prestasi ataupun organisasi atau kepanitiaan, volunteer, dan lain hal sebagainya, nanti dikirimkan juga 1 file berkasnya. Nah, itu berupa fotokopian. Jadi bukan aslinya, fotokopian nanti kalian kirimkan. Nah, banyak juga yang nanya, Teh, misalnya aku ada kegiatan organisasi, tapi nggak ada sertifikatnya. Ya udah nggak apa-apa, yang ada dulu aja, tapi kalau bisa mah diusahain, dicari dulu aja, karena waktunya juga kan rada banyak, tapi kalian harus nyari juga dari sekarang gitu, karena memang beberapa kegiatan ada yang nggak ngasih sertifikat kayak gitu, jadi yang ada bisa dilampirkan. Nah, untuk yang terakhir itu surat keterangan dari kampus, rektorat, bahwa tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Nah, contohnya itu untuk pendaftar 2022 adalah terhitung periode 1 September 2022 sampai 31 Agustus 2023. Nah, jadi jangan lupa juga nih untuk minta surat keterangan dari kampus tidak menerima beasiswa dari pihak lain. Nah, dari syarat-syarat ini bisa di-notes ya teman-teman. Nanti kalian itu berkaskan, lalu nanti dikirimkan ke RSO Bandung. Nah, dikirimnya itu alamatnya di mana? Biasanya pada saat cetak PDF itu ada bagian yang harus kalian potong lalu ditempelkan. Bagian yang harus kalian potong itu merupakan alamat yang nanti dikirimkan ke RSO Bandung. Kalau misalnya ada di Bandung dekat sama RSO, dikirimkan aja langsung sendiri gitu kan, biar make sure kalian bahwa berkasnya udah nyampe. Kalau memang misalnya yang jauh kayak aku di Purwakarta itu bisa lewat paket. Tapi teman-teman perlu diketahui jangan sampai kayak aku, karena aku ngirimnya itu 5 hari sebelum pendaftaran ditutup. Karena kalian sekarang udah tahu nih, dari sekarang aja, karena itu takutnya itu nggak nyampe dan takutnya ada hal lainnya gitu. Jadi kalian bisa screening nanti apakah paketnya udah nyampe atau belum gitu. Dan juga kalau bisa si berkasnya itu diplastikin biar takutnya entah kan kalau misalnya di JNE atau JNT takutnya berkasnya kenapa-kenapa atau dan hal sebagainya kena hujan atau gimana gitu kan kita nggak akan tahu. Nah, jadi kalau bisa segimana mungkin dirapihkan dan make sure bahwa berkas kalian itu aman nyampe untuk RSO-nya kayak gitu. Boleh di next Teh? Oke, tapi Teh Taskia, boleh nggak nih dimundur dulu nih? Boleh. Oke. Nah, mohon maaf ya Teteh Moderator. Oke, nah, jadi di sini tuh di poin ke-5 ada salinan surat keterangan atau sertifikat aktif berorganisasi. Nah, kalau teman-teman gitu, di dalam hati teman-teman mungkin ya, ini mah
aduh teh aku nggak ikut organisasi apa-apa, aku nggak ikut kepanitiaan dan yang lain segalanya. Nah teman-teman jangan risau, mungkin di rumah teman-teman itu ikut kayak kegiatan yang ada di RW kalian. Contohnya itu kayak Karang Taruna ataupun remaja masjid. Nah itu bisa banget loh teman-teman, karena kan kita di organisasi itu kayak berdiskusi, terus nyari masalah dan kita menyelesaikan solusinya gitu ya. Nyari masalah tuh bukan nyari masalah berantem, enggak ya. Misalnya ada di lingkungan kalian gitu, ada masalah sampah atau masalah yang harus diselesaikan, itu kalian bisa cari solusinya bersama-sama. Nah, itu tuh merupakan organisasi ya, teman-teman. Nah, jadi jangan lupa gitu untuk meminta surat keterangan aktif kalaupun ada ya, dan juga sertifikat. Nah, kalau nggak ada, usahain gitu, minta aja, dan jangan lupa ada keterangannya, keterangan aktif berorganisasi. Nah, kalau yang terakhir gitu, setelah surat keterangan dari kampus bahwa tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Nah, itu tuh kenapa sih? Kenapa aku nggak boleh ikutan beasiswa lain? Mungkin ya, teman-teman. Nah, jadi gini sebenarnya. Mungkin banyak gitu ya mahasiswa berprestasi di luar sana yang nggak dapat beasiswa. Nah kan itu sayang sekali ya. Jadi di beasiswa Jarum Plus ini bukan cuman mohon maaf gitu yang keadaan ekonominya kurang ataupun yang nggak bisa lanjutin kuliah, nggak begitu ya teman-teman. Jadi dari Jarum Foundation ini membuka seluruh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke itu nggak ngelihat keadaan ekonomi kita kayak gimana, nggak ngelihat bagaimana cara kita bersosialisasi ataupun yang lainnya itu nggak ngelihat ya. Jadi kita tuh di sini Jarum Beasiswa Plus itu dilihat yang pastinya dari syarat-syarat administrasi yang sudah ada seperti itu. Nah, jadi ini tuh ngebuka kesempatan buat mahasiswa berprestasi yang nggak dapat Jarum Beasiswa Plus. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu apa ya, gimana ya maksudnya nyadar gitulah kalau ada mahasiswa yang lain yang butuh soft skill gitu. Boleh next teh? Oke, nah yang selanjutnya ada alur pendaftaran. Yang pertama itu ada pendaftaran online di tanggal 21 Maret sampai 23 Mei 2022. Nah, pendaftaran online-nya itu ada di website jarumbeasiswaplus.org.id ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini udah ada yang ngebuka link website tersebut gitu ya, udah mulai ngisi atau mulai ngumpulin form pendaftarannya. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat gitu ya, tanggal 21 Maret sampai 23 Mei itu kan panjang. Nah, tapi kita kan tahu gitu ya sebentar lagi kita mau nyambut bulan Ramadan gitu. Pasti teman-teman pada sibuk nih ada kegiatan entah itu UTS, entah itu tugas, entah itu kegiatan di Ramadan gitu. Jadi mulai dari sekarang kita prepare-in secara baik-baik gitu ya. Karena kalau pendaftaran online-nya itu kita nggak lanjut ke tahap selanjutnya, itu sayang sekali teman-teman kalau kita lalai dalam ngumpulin persyaratan administrasi. Nah, ini tuh merupakan kunci utamanya untuk kita lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Kalau di tahap ini udah gagal gitu, jadi teman-teman itu ngerasa paling nggak ngerasa menyesal gitu kalau udah gagal di tahap awal. Nah, selanjutnya ada seleksi administrasi di tanggal 24 Mei sampai 20 Juni 2022. Lalu ada tes tulis online di tanggal 21 sampai 30 Juni 2022. Nah, mungkin teman-teman bertanya gitu ya, tes tulis online-nya itu seperti apa gitu. Mungkin dari Teh Taskia mau ngejelasin duluan nggak Teh? Boleh, Teh. Jadi tentang tes tulis online. Sebelum ke situ, aku bener banget tadi kata Teh Reza, siapin dari sekarang, mau ngasih tahu banget. Karena ini sedikit cerita. Jadi karena aku lalai, bisa dilihat pendaftaran online itu cukup lama, dan untuk nanti ngirim berkasnya pun itu benar-benar cukup lama juga. Tapi karena aku lalai dan nggak fokus untuk pendaftaran ini, jadi H-5 di mana mau penutupan banget dan aku belum ngirim berkas dari Purwakarta, itu aku baru ingat kalau ada Jarum Beasiswa Plus, yang di mana Jarum Beasiswa Plus ini sebenarnya aku ingin dari semester 1, kebayangkan, jadi segimana lalainya aku untuk hal ini. Nah, jadi untuk kalian jangan sampai seperti aku. Untuk tes tulis online kita bahas juga. Tes tulis online itu kalian dari sekarang mau nanti entah keterima atau tidaknya belajar tes CPA atau kayak tes CPNS kayak gitu biasanya. Nah, di tes itu tuh biasanya matematika dasar, terus juga kayak nyocokin gambar, tes logika, itu yang dimana memang basically-nya kayak tes CPNS aja biasanya. Nah, untuk kalian tuh ditanya susah atau enggak Teh? Dibilang susah, tergantung orang sih masing-masingnya kayak gimana. Cuma menurut aku memang cukup sulit. Kenapa cukup sulit? Karena di rentan soal yang banyak, sampai 30-45 soal atau bahkan lebih, itu waktunya cuma sedikit.
paling lama waktu itu aku seingat aku matematika 45 soal itu cuma dikasih waktu 12 menit, teman-teman. 12 menit. Bahkan kayak nyocokin gambar itu sekitar 60 atau 40 soal gitu, itu cuma 7 menit dikasih waktunya. Jadi kalau misalnya kalian mikir untuk tes tulis online itu bisa nyontek atau enggak, jangankan nyontek, lihat waktu aja nggak keburu gitu. Bahkan beberapa soal itu aku nggak keisi. Kalau Tenui kayak gimana Tenui waktu itu? Nah, kalau aku sendiri sih bahkan sempat websitenya error teh. Tuh. Itu lah sampai panik banget. Terus Iya. ngehubungin, nge-DM gitu ya pihak dari Instagram Jarum Beasiswa Plusnya. Ini gimana? Mohon maaf admin, saya perkenalan dulu ya gitu ya. Pasti panik gitu ya. Udah mengadirect deh gitu ya. Terus disuruh nge-DM, berarti terus disuruh nginformasiin ke nomor-nomor di bawah ini katanya. Terus nggak ada yang ngehubungin juga. Terus ya udah teh refresh aja katanya. Ya udah weh, kita lanjut aja. Tapi waktunya itu nggak berhenti tes Kia, jadi terus aja berjalan gitu, terus aku ngerjain ya udah weh sebisanya aja gitu, sampai ada yang soal nyocokin gambar itu kan nggak ada clue, nggak ada perintah, tiba-tiba dikasih gambar aja terus dikasih pilihan ganda gitu kan. Nah itu bingung banget sih terus sebenarnya sejujurnya gitu. Oke, macam-macam ceritanya jadinya ya. Terus untuk tes tulis online ini memang benar-benar kalian harus siapin. Jadi gini juga teman-teman, aku punya cerita lagi. Untuk tadi pendaftaran online, aku udah lalai, itu di H-5 aku baru kirim berkas. Jadi di situ udah kayak benar-benar jam 1 subuh sampai dengan jam 5 subuh aku ngerjain semua pendaftaran online sampai tuntas, bahkan nyiapin berkasnya. Nah lalu sore aku baru ngirimin si berkasnya itu karena ngurus-ngurusin juga kayak fotokopinya dan sebagainya karena aku nggak punya printeran pada saat itu. Nah sore aku baru udah ngirim. Akhirnya di mana itu pemberitahuan tes tulis. Nah di pemberitahuan tes tulis ini bahwa aku keterima untuk tes tulis ini aku lalai lagi. Nah untuk kalian kalau misalnya nanti udah pendaftaran online, udah ngisi berkas, udah ngasih, jangan lupa sering-sering cek email sama SMS karena akan di-blast si pengumumannya itu di SMS dan juga di email kalian gitu. Kalau di email kan kadang orang suka nggak ngeliat, bahkan SMS kadang banget kita udah jarang banget ngelihat di SMS itu. Nah aku itu benar-benar nggak ketahuan di H-2 atau H-1 aku baru ngelihat bahwa aku keterima dan akan tes tulis di besok atau di lusanya. Dan itu aku belum belajar. Jadi jangan sampai kalian seperti aku yang memang lalai dari pendaftaran online sampai dengan tes tulisnya itu. Nah, untuk tes interview online, ini Teh Reja mau ngejelasin nggak kira-kira? Oke, nah, tapi sebelum ke tes interview online, aku mau nekenin gitu ya, kalau teman-teman bisa belajar pas tes tulis online itu belajar TPA, terus belajar buat SBMPTN, tapi bukan yang lebih ke ranah ke sosum atau sainteknya ya, yang TPA-nya aja teman-teman, terus kayak yang tes CPNS. Nah, mungkin kayak gitu doang sih. Nah, kalau tes tulis juga itu tuh on cam ya teman-teman. Jadi kita diliatin gitu apakah ada kamera lain di sisi kiri atau kanan, itu nanti disuruh isi gitu sih. Nah, kalau selanjutnya ada tes interview online di tanggal 1 Juli sampai 3 September 2022. Nah, di tes interview online ini bertahap ya teman-teman. Kalau di tahapan pendaftaran online udah lolos, nanti ada pemberitahuannya nih, ada SMS atau enggak email, betul sekali kayak Taskia. Nah, jangan lupa gitu teman-teman, cek selalu email sama SMS kalian, atau enggak kalian follow gitu ya Instagramnya Jarum Beasiswa Plus, terus nyalain notifikasinya biar kalian enggak ketinggalan gitu tentang apa aja gitu yang udah diumumin di Instagram tersebut. Nah, kalau udah pendaftaran online udah, terus seleksi administrasi lolos, lanjut ke tes tulis online. Kalau udah lolos, kita lanjut ke tes interview online. Jadi tahapannya itu satu persatu ya teman-teman, nggak langsung diabrekin langsung di terakhir gitu. Nah, kalau di tes interview online ini satu persatu. Jadi kita ngobrol sama interviewer satu orang. Nah, waktunya itu tergantung teman-teman. Kalau aku sendiri sih kurang lebih 45 menit. Kalau Teh Taskia berapa menit Teh? Aku 28 menit. Yang seharusnya 30 menit kan kalau di jadwal itu. Iya, seharusnya mah. Kalau di jadwal tuh sebetulnya 1 jam kalau nggak salah ya. Nah, jadi kalau aku sendiri tuh sekitar 30 sampai 40 menitan. Itu tuh nggak ditanya yang aneh-aneh kok, teman-teman. Nah, yang itu tes interview online itu berlandaskan dari form pendaftaran online yang udah kalian isi. Nah, di pendaftaran online itu nanti kalian bisa buka nih teman-teman apa aja yang harus diisi gitu. Ada isian kayak kalian ini
memprioritaskan beasiswa Jarum itu karena apa, daftar itu karena apa, apakah karena uangnya, apakah karena soft skill-nya, atau relasi, atau apanya. Nanti disuruh memprioritaskan yang mana gitu. Terus kemampuan bahasa apa saja yang kalian kuasai, terus bagaimana cara kalian bersosialisasi, kegiatan apa saja di organisasi kalian, nanti kalian isi aja di pendaftaran online. Nah, terus di tes interview online juga ditanyanya nggak aneh-aneh seputar latar belakang kita, latar pendidikan kita, terus rencana 5 tahun ke depan kayak gimana. Nah, kalau tips and trick dari Teteh sendiri, untuk tes interview online ini kita menyiapin apa aja sih kelemahan sama kelebihan kita. Jadi mulai dari sekarang kita siapin apa yang jadi kelemahan sama kekurangan kita. Nanti ditulis nih. Terus kalian juga jangan lupa gitu buat susun rencana 5 tahun ke depan. Karena waktu itu tuh aku ditanya gitu sama interviewer, kamu udah nyiapin apa aja untuk capai goals kamu di 5 tahun ke depan. Nah itu aku tuh bingung banget gitu ya, soalnya itu pertanyaan yang sangat-sangat mendadak dan nggak disiapin gitu. Mungkin dari teman-teman semua harus disiapin juga gitu. Kalau Teh Taskia mau ditambahin Teh? Boleh. Untuk tes interview ini memang ini udah tahap yang menuju akhir gitu ya, dan juga penentu kalian untuk nanti keterima atau tidaknya. Jadi mungkin banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang pasti deg-degan gitu untuk di tes wawancara ini kayak gimana. Jujur memang ini di tes wawancara yang bikin aku sangat-sangat stres banget gitu, karena memang takut. Tapi untuk menghalau ketakutan itu, kalian bisa pertama lihat di YouTube untuk kayak gimana cara wawancara yang baik dan benar. Terus juga biasanya ada juga akun-akun atau background terdahulu yang memang sharing tentang tes interviewnya, tes tulis online-nya, atau dan hal sebagainya, itu bisa kalian lihat. Karena aku juga acuannya tuh di situ, gimana cara wawancara yang benar, terus juga gimana beasiswa Jarum itu berjalan. Jadi kita udah ada tahu gitu Jarum beasiswa plus itu kayak gimana sih, lebih intinya tuh kayak gimana kayak gitu. Nah terus juga ini yang menurut aku paling ngebantu banget. Yang pertama tuh aku suka ngomong di kaca sendiri kayak gitu. Pasti Teh Reja juga kayak gitu. Jadi ngomong di kaca kayak ibaratnya diwawancara kayak gitu, jawab aja gimana kayak gitu. Nah sebelum ngomong sendiri tuh ditulis dulu notes-nya kayak gimana. Misalnya pertanyaannya memang nanti bisa keluar kayak gimana apa aja, itu kalian tulis. Nanti kalian ngomong sendiri, nanti lihat notes-nya pertanyaannya apa, kalian jawab kayak gitu aja terus gitu. Nah yang kedua ini yang benar-benar berguna banget menurut aku selain ngomong sama kaca, yaitu minta teman kalian atau siapapun itu untuk ngewawancara kalian. Jadi seolah-olah teman kalian itu adalah pewawancara. Nah, jadi kalian nggak akan terlalu kaget nih kalau misalnya ada nanti pewawancaranya nanya hal-hal yang lain. Kalau misalnya kita nyiapinnya pertanyaan A, B, C, siapa tahu pewawancara atau teman kalian akan bertanya Z, kayak itu kan kita nggak ada yang tahu. Jadi bisa dilatih dengan cara seperti itu. Nah, untuk itu juga tipsnya wawancara tuh kalian serapih mungkin. Terus juga kalau nggak salah waktu itu disalahnya entah pakai Jaster atau gimana, cuma kalau aku pakai Jaster, terus juga siapin jaringan yang bagus, jangan sampai jelek gitu. Karena udah ada pemberitahuannya bakal hari apa dan jam berapa, kalian siapin di hari tersebut gitu, jangan sampai jaringannya nanti jelek atau dan lain sebagainya, itu kalian persiapkan dengan matang-matang sekali kayak itu. Dan kalau bisa memang di daerahnya itu yang cukup sunyi juga, jangan sampai berisik, nanti takutnya kalian distract juga kayak gitu. Nah untuk wawancara ini juga menurut aku nggak kayak yang serem kayak gitu, justru kayak yang lebih kecurhat aja gitu. Bahkan Tenwe waktu dulu juga bilang waktu saat sesi sharing sama beson-beson yang lainnya bahwa aku mau wawancara teh kayak curhat kayak gitu, kayak cerita-cerita aja. Memang benar gitu, untuk wawancara tuh kayak curhat aja, ditanya misalnya kayak gini. Jadi setiap wawancara tuh nggak semuanya sama pertanyaannya. Jadi tergantung alur kita untuk menceritakan hal tersebut kayak gitu. Misalnya ditanya aku sibuknya organisasi di HIMA bagian advokasi, ditanya sama wawancaranya, oh tas di kampus tuh kayak gimana sih, masalah apa aja, terus caranya kamu buat ngehalau masalah itu kayak gimana, kayak gitu, benar-benar kayak teman aja nanya kepo kayak gimana sih. Juga ditanya misalnya aku membuat komunitas, oh komunitasnya kayak gimana, sistemnya seperti apa, sistematisnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi memang yang kalian ceritakan itu akan ditanya juga kayak gitu. Jadi kalian juga jangan lupa si file yang PDF tadi yang di pendaftaran online itu jangan sampai hilang, kalian baca-baca terus, karena kurang lebih si pewawancara akan nanya dari situ, walaupun memang ujung-ujungnya entah pertanyaannya akan seperti apa kayak gitu, seperti alur yang kalian ceritakan kayak gitu. Mungkin dari aku cukup. Bisa di pengumuman Teh dikasih tahu.
Oke, kalau dari aku mau nambahin sedikit gitu ya. Nah, ini kan kalau kita udah lolos tes tulis online, pasti kita ke tes interview online. Nah, itu tuh pasti ketemu sama pembina-pembina yang ada di seluruh regional dari Jarum Beasiswa Plus. Nah, jadi Jarum Beasiswa Plus ini kan bukan di daerah Bandung doang ya teman-teman, dari Sabang sampai Merauke, tapi hanya kampus-kampus yang bermitra aja. Nah, kalau aku sendiri waktu itu tuh di wawancaranya itu sama Kak Saptolo kalau nggak salah, itu nggak tahu dari ya nggak tahu dari mana, regional mana gitu ya, mungkin dari Malang, entah dari Jogja gitu, kurang tahu aku juga. Nah, yang mau aku tekanin di sini itu kita harus jaga attitude sama manner kita. Karena apa? Karena di sini tuh yang paling dilihat, dinilai sama dilihat gitu gimana cara kita ngobrol, gimana cara kita ngejawab pertanyaan, terus kita nangkep gak nih pertanyaan yang ditanya sama interviewer, takutnya kan nggak cocok gitu ya, tanya apa, kita jawabnya apa. Nah, kita pokoknya harus fokus, betul kata Teh Taskia, cari jaringan yang, cari tempat yang jaringannya bagus, terus jangan bising, terus kalau bisa usahain gitu, kalau aku sendiri mah, waktu mau tes interview online itu nyiapin air doa dari mama gitu. Nah, itu tuh apa ya, mujarab pisan gitulah kalau buat bahasa Sundanya mah gitu. Jadi doa yang paling penting itu teman-teman, sama jangan lupa buat usaha. Nah, mungkin selanjutnya ada pengumuman di tanggal 6 September 2022. Nah, kalau teman-teman udah lolos dari tiap tahapan, nanti udah ada pengumumannya langsung nih. Kalian bisa buka websitenya langsung, nanti keluar gitu. Apakah selamat atau enggak, mohon maaf gitu. Jadi untuk teman-teman kalau nanti gitu ya udah daftar, udah tes tulis online, udah tes interview online, terus keterima gitu, jangan lupa hubungin ke Teteh bisa gitu ya. Saya juga selaku PJ atau penanggung jawab seluruh UP gitu kalau boleh kasih info. Jadi kalian bisa hubungin Teteh ataupun ke Teh Taskia ataupun hubungin ke Instagram Besuan Bandung kayak gitu. Boleh di next Teh. Oke, apa sih yang didapat dari Jarum Beasiswa Plus itu? Yang pertama, yang pastinya ada dana beasiswa nih teman-teman selama 1 tahun, senilai 1 juta per bulan. Nah, mungkin kalau dihitung-hitung selama 1 tahun udah dapat berapa ya? 12 juta, ya pinter. Oke, nah selama 1 tahun itu kita nggak langsung dapat 12 juta gitu, enggak, tapi ditunggu per bulannya teman-teman. Jadi tiap tanggal berapa dikasih, ditransfer gitu ke bank kita. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi itu, teman-teman, kalau nanti kan ada kegiatan soft skill dari Jarum sendiri. Nah, teman-teman juga jangan pernah nyanyain kegiatan soft skill yang ada dari Jarum, karena itu sayang banget dan itu merupakan salah satu syarat untuk kita mendapatkan gaji dan agar beasiswa kita tidak dicabut gitu ya teman-teman, harus diingat-ingat lagi di note gitu. Yang kedua itu yang mendapatkan 1 buah koper berisikan tas backpack, kemeja official. Nah, kemeja official ini yang aku pakai dari Jarum. Terus ada jaket, handuk, sama tumbler. Terus yang ketiga itu ada kegiatan soft skill. Nah, kegiatan soft skill-nya itu apa aja sih? Nah, akan dilanjutin sama Teh Tatas. Boleh di next, Teh. Oke, jadi ada kegiatan soft skill di Jarum Beasiswa Plus. Nah, apa yang membedakan Jarum Beasiswa Plus dengan beasiswa lainnya? Tentu kegiatan soft skill-nya. Jadi, tadi pun aku sama Teh Nui, Teh Reja, habis ngelakuin kegiatan soft skill di leadership development. Nah, karena berhubung pandemi, jadi kita online. Nah, yang pertama itu ada nation building. Itu untuk menguatkan wawasan kebangsaan tentang makna dan hakikat bangsa dan kebangsaan. Nah, kalau nggak salah, ini tuh nation building tuh biar kita tuh tahu tentang Indonesia tuh seperti apa, perbedaan-perbedaan antara kita dengan teman-teman yang lain tuh seperti apa. Nah, nggak cuma di regional Bandung aja kita bertemu, tapi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita akan bertemu besuan-besuan yang lainnya. Jadi kita akan ketemu teman-teman kita yang ada di Papua, yang ada di Jawa Tengah, ataupun dan lain hal sebagainya, itu akan ada di nation building ini. Kalau misalnya offline, kalau nggak salah waktu itu juga aku ngeliat kita tuh bakal jalan-jalan gitu, entah ke Surabaya, entah kemana, pokoknya ke tempat-tempat yang memang bersejarah. Nah, untuk yang kedua itu karakter building. Nah, itu untuk melatih keingintahuan, inisiatif, kegigihan, adaptabilitas, kepemimpinan, kesadaran akan isu sosial dan budaya. Nah, biasanya ini karakter building kesukaannya Teh Reja ini mah gitu kan. Karena biasanya tuh kayak gimana ya?
kayak di alam-alam kayak gitu, terus kayak ibaratnya mah kita teh camping dan lain hal sebagainya kayak gitu. Pokoknya mah kalau karakter building tuh biasanya kalau offline di Lembang ya teh, kalau nggak salah di Cikole waktu itu tempatnya tuh. Cuma memang untuk saat ini, nah untuk angkatan 37 itu baru ngelakuin leadership development ini untuk melatih kepemimpinan secara visioner, komentatif, dan juga mampu memotivasi menjadi yang lebih baik. Nah, untuk leadership development ini jujur, ini benar-benar seru banget karena pemateri-pemateri yang ada ini, itu tuh benar-benar pemateri yang emang keren-keren semua, entah dari pemateri internasional, kayak tadi ada James gue ya, sudah kayak gitu juga ada yang dari latar belakang dari TV kah, entah dari gimana penulisan, pokoknya banyak banget di situ. Ini dilakuin selama 4 hari, cuma nggak langsung 4 hari, enggak. Jadi ada misalnya 1 minggu selama 3 hari, nanti di minggu selanjutnya. Nah, nanti juga di leadership development ini kita akan ketemu teman-teman yang lainnya juga secara online, lalu juga misalnya di sini akan dikasih tugas yang dimana tugasnya tuh benar-benar seru juga gitu. Jadi kita tuh biar mikir gimana caranya kepenulisan itu diterapkan juga dan lain hal sebagainya. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Reja. Oke, terima kasih Teta Tas. Selanjutnya ada competition challenge, yaitu untuk mengasah kemampuan untuk berani menerima tantangan dan juga memiliki jiwa kompetitif yang sehat. Nah, di competition challenge ini banyak gitu lomba-lomba yang bisa kita ikuti, entah itu writing competition ataupun lomba di nantinya nih di bawah ada international exposure secara skala internasional. Nah, jadi teman-teman yang ikutan competition challenge ini, misalnya writing competition ya, nah itu kita bikin esai, nah esainya itu buat nanti dikasih tema gitu, misalnya ekonomi, atau lingkungan, pendidikan, atau budaya, nanti itu dipilih. Nah, setelah dipilih, kita diundi nih, di misalnya regional Bandung. Misalnya yang 5 teratas itu dipilih buat lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, nanti udah di Bandung, terus kita dilombain lagi secara seluruh regional. Nah, kalau udah menang, lalu nyampe ke secara skala nasional, itu nanti kita bakal dapat hadiah, dan hadiahnya juga nggak ecek-ecek gitu ya, nggak kecil ya, Teteh Taskia. Ada 20 juta, ada 15 juta, juara 2, dan juara 3 itu berapa ya, Teh? Aku lupa. Kalau yang tahun sekarang malah 35 juta untuk juara pertama. Tuh, sekarang sekarang itu 35 juta gitu. Sekitar 40-an juta lah gitu. Jadi teman-teman jangan sampai nyanyain gitu buat competition challenge ini. Nah, yang selanjutnya ada international exposure, yaitu kegiatan kompetisi skala internasional. Nah, buat teman-teman yang udah juara di competition challenge ini, nanti kita lombain lagi nih, diajuin lagi ke internasional, ketemu dari luar negeri lah, entah dari Amerika Serikat, Inggris, ataupun Jerman gitu yang pendidikannya bagus gitu. Next ada community empowerment, yaitu untuk menerapkan berbagai keterampilan lunak yang telah diperoleh dengan melibatkan diri secara langsung dalam memberikan jalan keluar terhadap masalah sosial, ekonomi, lingkungan, ataupun di sekitar tempat tinggal kita. Mungkin segitu sih. Teteh Taskia, mau ada yang ditambahin lagi sebelum next? Iya, aku mau nambahin lagi. Jadi untuk kegiatan soft skill ini nggak semuanya kalian wajib ikutin, tapi ada yang memang wajib banget. Dari poin 1 sampai poin ketiga, itu nation building sampai dengan leadership development, itu wajib kalian ikuti. Karena pada saat bisa wawancara, kalian akan ditanya apakah menerima hal ini atau tidak gitu. Kalau memang misalnya nanti pada saat kalian akan soft skill bagian nation building, character building, sampai leadership development, kalian nggak bisa ikut, kalian akan dicabut beasiswanya. Jadi kalau bisa nanti diikuti dengan baik-baik juga, karena pada saat mengikuti pun itu ada peraturan tertentu untuk kalian tuh cocok atau tidak diloloskan dari soft skill ini kayak gitu. Jadi jangan main-main untuk di poin pertama sampai poin ketiga. Tapi memang seru banget, nggak serem kayak pelatihan kesannya serem kayak gitu, nggak ya Teh ya, justru seru-seru aja. Ya nggak ngebosenin lagi ya Teh ya. Oke, mungkin boleh di next Teh. Oke, selanjutnya bakal dilanjutin sama Teh Tata. Silakan Teh. Oke, nah apa sih manfaat dari kegiatan soft skill ini? Ya tentunya untuk menyelesaikan antara pencapaian akademik kalian, hard skill-nya yang diperoleh di perguruan tinggi, sama berbagai keterampilan lunak soft skill-nya yang diperoleh dari program ini. Jadi balance gitu antara hard skill-nya yang ada di perguruan tinggi yang dikasih sama dosen-dosen ke kalian, sama soft skill yang akan dikasih dari beasiswa Jarum Plus ini. Nah, tujuannya itu agar beasiswa Jarum ini di kemudian harinya itu menjadi pemimpin masa depan bangsa yang
cakap secara inteligensia maupun emosionalnya. Nah, jadi biar balance gitu antara di kampus dengan juga di beasiswa Jarum dikasih pelatihan-pelatihan tersebut. Seperti itu. Dari tadi aja ada yang mau ditambahin nggak? Oke, kalau dari aku sih udah cukup. Nah, jadi teman-teman kalau ngikutin kegiatan soft skill ini pasti bermanfaat banget buat kita gitu, untuk terutama di industri 4.0. Mungkin segitu aja teh. Nah, teman-teman semua, kita udah nyampe di akhir slide. Boleh di slide terakhir teh? Nah, yaitu terima kasih atas waktu Anda gitu ya. Nah, mungkin teman-teman semua di sini yang mau bertanya ataupun kasih saran atau bertanya gimana tips and triknya, boleh banget gitu ya di kolom chat ataupun boleh raise hand dan open mic-nya. Mungkin Teteh kembaliin dulu ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada teteh-teteh narasumber. Wah, menarik banget gitu ya. Sharing-sharing terkait beasiswa Jarum Plus ini. Nah, mungkin buat Akang Teteh yang udah penasaran atau misalnya kepo-kepo nih terkait beasiswa Jarum Plus ini, boleh raise hand-nya untuk bertanya atau misalnya bisa di kolom chat. Mangga Kang Teteh. Mangga dari Akang Teteh, barangkali ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Teh. Boleh, Mangga Teh Rahmi. Ya, terima kasih Teh Syabila atas kesempatannya. Sebelumnya, saya mau berterima kasih kepada Teh Reza dan Teh Tazkia yang telah menjelaskan juga memberikan tips and trik kita pada malam hari ini. Pertanyaan dari saya, buat yang pertama, ingin bertanya mengenai beberapa syarat administrasi seperti keterangan dari kampus bahwa kita tidak menerima beasiswa lain sama transkrip nilai. Nah, itu tuh kan kalau dari akademik UPI Cibiru udah ada yang di PDF-in sama dilegalisir ya, Teh. Nah, pertanyaan saya, apakah kita harus melegalisir ulang ke kampus dalam artian tanda tangan dan cap basah atau tidak perlu? Jadi hanya itu di print saja. Nah, pertanyaan kedua, kan tadi tuh ada tahapan-tahapan alur pendaftaran. Pertanyaan saya, apakah setiap alur itu diumumkan satu persatu atau di akhir aja pengumumannya? Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih, Teh. Ya, terima kasih kepada Teh Rahmi atas pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab dulu untuk Teh Reza dan Teh Tasya, Mangga. Oke, terima kasih Teh Rahmi atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaannya. Yang pertama itu, apakah harus dilegalisir ulang gitu ya, atau harus pakai cap basah atau enggak? Nah, kalau kita kan sekarang lagi pandemi nih ya teman-teman. Nah, jadi karena udah ada PDF dan juga udah dilegalisir, udah ada tanda tangan Pak Direktur sama Pak Didi Akademik, itu kayaknya nggak usah teman-teman. Jadi kan itu kita udah dapat soft file-nya, tapi jangan lupa untuk di-print buat dikirimin di dalam satu file yang nantinya dikirim ke gedung RSO. Kayak gitu untuk pertanyaan nomor 1. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, apakah pengumumannya itu di akhir atau satu persatu? Nah, sebelumnya kita udah jelasin gitu ya. Jadi pengumumannya itu diumumin satu persatu. Misalnya satu tahapan yang pertama lulus seleksi administrasi. Nah, selamat Anda lulus tes administrasi, seleksi administrasi. Silakan lanjutkan ke tes berikutnya. Nah, jadi tiap tahapan itu ada pengumumannya nih, Teh Rahmi dan teman-teman semua. Jadi nggak di akhir ya, teman-teman. Jadi kalau udah lolos tes seleksi administrasi, terus kita kan ke tes tulis. Nah, kalau udah di tes tulis, kita udah ngelaksanain nih, terus kita dapat SMS. Nah, kalau lulus dapat SMS, kalau nggak lulus itu nggak dapat gitu. Kalau kita nggak dapat, kita nggak bisa ngelanjutin ke tahap selanjutnya. Kalau udah dapat, pasti ada pemberitahuan selanjutnya, entah itu dari email ataupun dari SMS gitu. Kalau kita bakal lanjut ke tahapan tes interview kayak gitu. Mungkin dari Teh Taskia ada yang ingin ditambahin, Teh? Oke, aku mau nambahin sedikit mengenai pemberitahuan atau pengumuman. Jadi pengumumannya itu enggak semuanya
di blast gitu. Maksudnya dalam artian Jarum tuh akan ngasih tahu bahwa akan ada pengumuman nih, karena kan tiap orangnya tuh ada sesi-sesi yang berbeda ya. Jadi itu tergantung, kalian tuh harus ngecek masing-masing SMS-nya secara berkala aja. Nah, atau sering-sering lihat ke Instagramnya Beasiswa Jarum, karena di situ bakal ada yang bilang, biasanya di komen, aku udah dapat SMS nih, atau misalnya aku belum dapat SMS, terus tiba-tiba udah ke tahap berikutnya aja, berarti kalian bisa nyimpulin bahwa sepertinya aku gak keterima, kayak gitu. Jadi sering-sering lihat di SMS-nya aja, jangan sampai kayak aku nanti nggak ketahuan bahwa akan ada SMS atau email yang masuk untuk penerimaan hal itu gitu. Jadi bisa terus update infonya, kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, makasih kepada Teh Reza dan juga Teh Taskia. Bagaimana Teh Rahmi, apakah cukup? Ya, cukup Teh Syabila, terima kasih. Oke, terima kasih juga. Oke, Teh Reza dan Teh Taskia, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Teh Sisi. Izin bertanya Teh, sebelumnya mohon maaf lewat chat. Kira-kira kalau kita input sertifikat internasional, bisa nggak ya Teh? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Sabila dan terima kasih Teh Sisi atas pertanyaannya. Nah, mungkin Teh Taskia dulu nih mau ngejawab. Boleh Teh, silahkan. Ya, aku izin menjawab ya Teh ya, mengenai sertifikat pelatihan yang kurang lebih ya, internasional, ya course. Jadi bisa dimasukin, jadi nanti ada kalau nggak salah di kolom di mana kalian itu pernah ikut ke pelatihan atau enggak, itu kalau nggak salah ya, tapi seingat aku pernah gitu, karena aku memasukkan untuk pelatihan aku tentang bahasa Inggris gitu. Jadi kalian bisa masukin ke situ, tapi jangan lupa sertifikatnya dicantumkan di fotokopi, lalu jangan lupa juga dicantumkan untuk di filenya tersebut kayak gitu. Tahunnya berapa, nanti kalau nggak salah ada alasan juga atau gimana aku lupa, cuma dicantumkan aja di situ. Nah, untuk ini juga kalian kalau bisa pada saat menyantumkan entah organisasi, entah misalnya kepanitiaan atau bahkan course-course ini tuh jangan sampai ngebohong gitu atau nggak sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena bakal dicek and recheck ulang sama wawancara nanti kalau memang misalnya kalian ada di tahap wawancara. Nah, udah kayak itu juga banyak kejadian di mana misalnya biar gue keterima mah gue masukin aja yang ada gitu, atau setaunya gue aja gue masukin gitu. Nah, jangan sampai seperti itu, karena beberapa pun ada cerita-cerita di mana dia tuh sebenarnya nggak ikut ke pelatihan itu, nggak ikut ke organisasinya itu, tapi pada saat ditanya itu nggak sesuai dengan pernyataan kalian sendiri gitu, entah lupa kah, entah jadi gelagapan atau gimana, itu pewawancara akan tahu. Jadi segimana mungkin dicantumkan yang memang sekiranya kalian ikuti dan juga memang benar-benar kalian tuh pernah mengikuti hal tersebut kayak gitu. Terima kasih, cukup dari aku. Iya, makasih Teh Tetas. Nah, mau nambahin dikit ya. Jadi kalau misalnya kita pernah ikut webinar nih, entah itu webinar nasional ataupun internasional, tapi aku sendiri pernah ngerasain gitu ya. Mohon maaf ini mah jangan ditiru gitu. Ikut webinar, tapi aku pernah nggak ngedengar atau malah nggak nyimak gitu isi webinar itu apa. Nah, jangan sampai kita nyantumin nih webinar. Oh ya, aku banyak nih ikut webinar, terus ada sertifikatnya, cantumin banyak gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Soalnya itu takutnya gitu, ditakutkan bakal ditanyain isi di webinar itu apa yang kamu dapetin dari webinar itu dan yang lainnya. Terus di form pendaftaran juga kan ditanyain nanti tuh bahasa asing yang kalian kuasain. Nah, kalau misalkan kalian di SMA pernah belajar bahasa Jepang atau bahasa Jerman atau bahasa Rusia, itu kalau kalian emang bisa dan paham, tapi nggak terlalu paham, istilahnya kita nggak usah nyantumin aja kalau saran dari aku. Soalnya takutnya nanti dites atau gimana bahasanya, apalagi kalau ketemu interviewer yang rada jahil gitu ya, pasti dites atau enggak ditanya gitu, malah interviewnya yang bisa atau jago bahasa tersebut gitu. Jangan sampai kita nyantumin yang enggak kita mampu, bahkan yang kita enggak ahli di bidang tersebut gitu. Kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris tapi nggak terlalu aktif atau Inggrisnya pasif, itu boleh banget dicantumin kayak gitu sih dari aku. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Baik, terima kasih Teh. Bagaimana Teh Sisi? Apakah sudah cukup? Oke. Nah, dari Akang Teteh yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Nih, mumpung kita lagi bersama narasumber-narasumber kita yang hebat gitu ya, kapan lagi kan gitu. Jadi boleh kalau misalnya ada yang penasaran atau misalnya yang nggak ngerti, bisa langsung ditanya ya teman-teman.
Oke, mungkin aku mau nanya nih Teh, kalau misalnya untuk beasiswa Jarum sendiri, itu ada minimal semesternya nggak Teh untuk daftar? Misalnya harus minimal semester ini, maksimalnya semester ini. Iya, makasih Teh udah tanya. Nah, izin menjawab, kalau minimalnya itu sebetulnya di Jarum Beasiswa Plus ini nggak ada minimal maksimal, tapi hanya diperuntukkan untuk semester 4 aja gitu. Jadi teman-teman yang semester 2, atau semester 1, semester 3 itu belum bisa ngedaftar gitu, karena ditanyanya itu IPK-nya dari semester 1 sampai semester 3, nanti dicantumin. Nah, IPK itu, nah di awal pendaftaran form itu yang online ya, ada disuruh untuk nyantumin IPK. Nah, IPK itu rata-rata dari keseluruhan semester, dari semester 1 sampai semester 3, bukan di semester 3 aja. Nah, jadi ngejawab pertanyaan Teh Sabila itu hanya di semester 4 aja ya, teman-teman. Itu mungkin. Kalau dari Teh Taskia ada yang mau ditambahin, Teh? Dari aku cukup, Teh. Makasih. Terima kasih banyak Teh Reza. Dari Iya, sama-sama Teh. Boleh nih kita sambil sharing-sharing juga di sini. Iya, boleh nih ya Kang Tete yang mau ditanyain, tanyain aja gitu ya, mumpung ada gitu. Kita santai-santai aja ya di sini. Aku mau cerita deh, Teh, sambil nunggu ada yang nanya. Boleh. Teh. Boleh nggak? Boleh. Jadi teman-teman, pada saat kalian masuk beasiswa Jarum itu nggak cuma kalian tuh dapat uang ataupun soft skill juga gitu. Jadi bisa kayak misalnya Teh Reja jadi PJ kampus UPI, mau UPI kampus Cibiru dan lain hal sebagainya, itu satu UPI dipegang sama Teh Reja. Atau misalnya ada yang suka desain, atau misalnya ada yang suka yang lainnya. Kayak aku bagian dari desain bagian Beswan Bandung kayak gitu. Jadi ibaratnya kalian tuh berorganisasi lagi di Jarum Beasiswa Plus ini gitu, nggak cuma dapat uang ataupun soft skill, tapi kalian dapat teman juga, atau bisa ngelatih soft skill kalian lagi, kayak misalnya yang suka ngedit, atau misalnya kalian yang misalnya jadi bendahara bisa jadi bendahara, atau jadi koordinator, bahkan dan lain hal sebagainya, itu bisa banget di beasiswa Jarum ini. Bahkan juga yang aku rasain, itu di beasiswa Jarum itu benar-benar asik banget gitu, kayak kenal Teh Reja yang di UPI Cibiru yang asalnya gak kenal, terus jadi sering ngobrol, sering curhat, dan lain hal sebagainya. Kalau dari Teh Reja gimana Teh? Ada yang mau ditambahin nggak tentang sharing-sharing ini? Iya, kalau di Jarum Beasiswa Plus juga nggak cuman kayak ngikutin soft skill, terus ikutin kegiatan-kegiatan lainnya, ataupun cuma dapat uang aja. Nah, kita tuh di sini juga ngumpul-ngumpul gitu, biar nambah relasi. Nah, relasinya itu bukan cuma temenan doang, ataupun jadi sahabat gitu, enggak ya, bahkan bisa dikembangin gitu. Kalau kita mau berinovasi, kita bisa ajak teman-teman dari Beswan Jarum gitu, buat bikin inovasi, atau bikin aplikasi, atau bahkan bisnis gitu. Itu bisa banget gitu ya, teman-teman, kalau dari aku. Nah, jadi kita ngumpul-ngumpul juga enggak serem kok, teman-teman, enggak nanya apa sih cita-cita kamu, visi kamu ngapain, enggak gitu ya. Di situ kita main bareng-bareng malah happy-happy gitu, enggak sampai harus takut atau enggak kita minder gitu sama teman-teman yang lain dari ITB misalkan, atau dari Unpar dan yang lain sebagainya. Kita percaya diri aja gitu, kalau kita udah masuk jadi Beswan Bandung, udah keterima, berarti kalian mahasiswa berprestasi, mahasiswa yang mampu gitu. Dan untuk aku juga mau nambahin gitu ya, kalau misalkan teman-teman nih udah ada yang daftar, udah lolos seleksi administrasi, lolos tes tulis, lolos tes interview, tapi qadarullah gitu, bukan rezekinya di beasiswa Jarum ini, kalian jangan pernah patah semangat. Jangan pernah patah semangat, apalagi bahkan minder, apalagi bahkan aduh pusing, nggak ada aku nggak berguna lagi, atau aku bukan apa-apa lagi, aku nggak pantas di mana-mana. Jangan pernah mikir kayak gitu ya, teman-teman. Kalian itu berharga. Tapi ingat, kita punya rezeki dan porsinya masing-masing gitu dari teman-teman sendiri. Mungkin kalau teman-teman nanti gitu ya, amit-amitnya gak lolos gitu di beasiswa Jarum ini, kalian jangan pernah patah semangat. Itu aja sih kalau dari aku. Itu Teh. Oke, makasih Teh Taskia dan juga Teh Reja. Oke Teh, ini ada yang bertanya lagi di kolom chat dari Teh Via. Izin bertanya Teh, sebelumnya mohon maaf untuk bertanyanya melalui chat. Kalau belum pernah mengikuti organisasi entah kampus atau luar kampus, apakah akan mengurangi penilaian administrasi Teh?
Bagaimana nih Teh? Oke, mungkin Teh Taskia mau jawab dulu Teh. Boleh, aku izin menjawab pertanyaan dari Teh Via. Terima kasih pertanyaannya. Kalau misalnya belum pernah berorganisasi entah di kampus atau di luar kampus, apakah akan mengurangi penilaian? Aku kurang tahu juga mengenai hal ini, apakah akan mengurangi atau tidaknya. Cuma mungkin aku akan sedikit cerita ke teman-teman yang lainnya. Banyak yang nanya ke aku, Teh, prestasi itu penting nggak sih untuk beasiswa Jarum ini gitu? Apakah jadi acuan banget kah atau gimana kah gitu? Sampai ada yang nanya, apakah memang beasiswa Jarum ini khususkan untuk atlet atau tidak kayak gitu kan? Nah, karena aku itu benar-benar aku nggak nyantumin prestasi sama sekali di beasiswa Jarum Plus ini kalau mau tahu. Jadi karena setahu aku nggak tahu di kalian sekarang itu kayak gimana di formatnya, itu yang harus dicantumkan prestasi itu dari SMA sampai dengan perkuliahan. Nah, sedangkan aku itu di rentan SD sampai SMP dan aku nggak pernah ikut organisasi sama sekali pada saat SMA juga gitu. Nah, pada saat kuliah mulai ikut organisasi. Nah, gimana kalau misalnya nggak pernah ikut organisasi sama sekali? Nggak apa-apa, ikutan aja gitu. Entah tadi yang kata Teh Reja, entah kalian pernah ikutan di RW kalian, pernah jadi misalnya Karang Taruna, Pemuda Pancasila, apalah, pokoknya mah ikutin aja kayak gitu. Nggak apa-apa, ikutin aja. Walaupun misalnya hal-hal kecil yang sebenarnya ini mah nggak ada sangkut pautnya sama kuliah, ini mah nggak ada sangkut pautnya sama ini, nggak apa-apa dicantumin aja kalau memang misalnya pikirnya itu sebuah organisasi atau kalian pernah ikut sesuatu hal, event-event apapun itu gitu. Mau kalian pernah jadi volunteer, itu merupakan suatu keorganisasian atau kepanitiaan, itu bisa, atau dan hal sebagainya. Nah, untuk mungkin jadi notes juga nih angkatan, mungkin ada angkatan 2021 dari sekarang, kalau bisa ikutin event-event beberapa event, entah itu organisasi, entah itu perkuliahan yang lainnya, di akademi, non-akademi, atau bahkan misalnya apapun itu, pokoknya ikutin aja kayak gitu. Kalau misalnya Teh Via pernah ikutan lomba-lomba juga nggak apa-apa Teh, dicantumin aja, karena ini juga sebuah cerita juga, karena aku nggak ada prestasi dan prestasinya itu di rentan SMP sampai SD, ya aku Teh ala tahu ngasihin sertifikat aku kejuaraan waktu SMP, walaupun secara dipikir-pikir Teh nggak ada kaitannya dan mungkin nggak diterima kayak itu, karena disuruhnya aja dari SMA sampai perkuliahan gitu. Jadi nggak apa-apa, dicoba aja gitu untuk keterima atau nantinya semoga rezekinya kayak gitu. Nggak apa-apa Teh Pia, dicantumin aja kalau misalnya ada, kalaupun nggak ada nggak apa-apa dikosongin aja, daripada nanti diisi tapi nggak sesuai dengan kenyataannya. Semoga menjawab. Mungkin boleh dijawab sama Teh Reja. Kalau dari aku cukup Teh. Boleh dikembalikan ke moderator. Oke, makasih untuk Teh Taskia dan Teh Reja. Bagaimana Teh Via, apakah sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih juga Teh. Dari teman-teman yang lainnya nih, yang mungkin mau nanya tapi masih takut gitu ya, malu, boleh banget langsung aja raise hand-nya atau misalnya di kolom chat ya teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman udah beres acara ini tapi masih ada yang penasaran kan sayang gitu ya. Jadi mumpung ada narasumbernya, ada Teh Reja dan Teh Taskia yang udah berpengalaman gitu. Jadi teman-teman boleh langsung tanya aja ya. Oke, Teh Deborah. Mangga Teh Deborah. Oke, terima kasih Teh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deborah dari UPI Kampus Purwakarta. Nah, sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Teh Taskia dan Teh Reza atas segala informasinya, pengalamannya, apresiasi dari saya, karena saya yakin Teh Taskia dan Teh Reza adalah orang-orang yang terpilih dari banyak orang. Jadi saya sedang berhadapan dengan orang yang hebat gitu. Terima kasih. Mungkin langsung kepada pertanyaan saya. Saya bertanya di bagian administratif, dan ini mungkin saya bertanya kepada Teh Taskia yang satu kampus dengan saya. Di bagian transkrip nilai sampai dengan semester 3 yang telah dilegalisir otoritas kampus itu seperti apa ya Teh prosedurnya? Karena mungkin ini pengalaman pertama bagi saya. Lalu yang kedua, surat keterangan dari kampus bahwa tidak sedang menerima beasiswa. Nah,
Ya, ini intinya tentang surat-surat yang harus diurus di kampus itu prosedurnya gimana Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh izin menjawab untuk pertanyaan Teh Deborah. Terima kasih atas jawabannya juga dan apresiasinya sangat saya terima dan Teh Reja ya Teh ya. Terima kasih. Sebelumnya mengenai administrasi tentang transkrip nilai dan juga surat tidak menerima beasiswa. Biasanya untuk di sini ada beberapa juga mahasiswa UPI Kampus Purwakarta. Kalau di UPI Kampus Purwakarta itu mungkin sama juga dengan di Cibiru. Nanti kalian ke akademik, teman-teman ke akademik. Kalau di UPI Purwakarta itu ke Pak Sanusi atau Pak Uci, itu minta ke Pak Ucinya janjian dulu. Karena kalau di UPI Purwakarta kemarin sempat ada Pak Uci itu inginnya mahasiswa untuk datang ke kampus secara langsung meminta hard file-nya gitu, nggak lewat chat gitu. Cuma mungkin karena sekarang pandemi juga ya, pandemi lagi ibaratnya, bisa janjian dulu sama Pak Sanusi, di chat dulu, Pak boleh nggak kalau misalnya minta transkrip nilai dan juga surat keterangan tidak menerima beasiswa. Nah biasanya surat keterangan tidak menerima beasiswa ataupun transkrip nilai itu sudah ada formatnya dari Pak Sanusinya itu sendiri. Jadi kalian tinggal ngirimin nama ataupun dan lain hal sebagainya. Untuk yang di kampus Purwakarta atau mungkin di Cibiru kalau mau disamain boleh ngecek ke IG-nya Hima PGSD UPI Purwakarta, ada di link tree-nya bagian info perkuliahan. Di situ ada format di mana untuk mengirim ke Pak Sanusi apa aja yang harus dikirim, kayak nama, tanggal lahir, IPK dan lain hal sebagainya, itu nanti dikirimkan ke Pak Sanusi dan juga bilang untuk hari apa, terus juga keperluannya untuk apa. Biasanya akan ditanya seperti itu sama Pak Sanusi. Nah, nanti setelah janjian, tanya juga ke Pak Sanusinya, Pak, apakah boleh diminta secara online atau PDF, atau memang harus saya ke kampus gitu. Kalau memang misalnya di Purwakarta, disarankan ke kampus aja. Karena yang di Karawang juga, kalau nggak salah, Tenhopi dari Purwakarta itu bolak-balik ke kampus untuk meminta persyaratan tersebut gitu. Jadi kalau di Purwakarta diminta aja, kalau memang misalnya nggak bisa banget, tanya juga ke bapaknya, Pak, saya nggak bisa gitu. Kalau misalnya kata bapaknya, oh nggak bisa harus ke kampus, kalau diwakilin bisa nggak Pak? Digituin aja, nanti negosiasi aja lah sama Pak Sanusi itu kayak gimana kayak gitu. Nah untuk hal tersebut biasanya nanti Pak Sanusi mah cepat, kalau di Purwakarta biasanya minta pagi, sore udah dikirim itu berupa PDF kayak gitu. Nah nanti juga ditanya juga untuk apa dan hal sebagainya gitu sih kalau untuk persyaratan administrasinya. Jadi ada info juga nih, katanya tadi juga Teknopi bilang ke aku kalau misalnya di Siakupi itu dari akademik nggak bisa dibuka, jadi nggak bisa ngelegalisir secara langsung sama pihak akademiknya kayak gitu. Jadi mungkin kayaknya seluruhnya ya Cibiru juga sama entah gimana, cuma kalau di Purwakarta mah ada problem seperti itu Teh, jadi transkrip nilai Teh nggak bisa diminta ke akademik, palingan katanya di SS aja sama mahasiswanya masing-masing di SS, di print nanti minta cap sama tanda tangannya ke kampus langsung. Berarti kalau kayak gitu mau nggak mau harus ke kampus langsung minta tanda tangan sama capnya kayak gitu. Kalau memang misalnya udah bisa mah berarti PDF bisa mungkin ke Pak Sanusinya kayak gitu. Mungkin ini juga bisa jadi gambaran untuk UPI Cibiru ya, minta ke akademiknya masing-masing kayak gitu. Mungkin semoga terjawab Teh Deborah. Kalau misalnya nggak terjawab boleh nanya lagi. Terima kasih. Terima kasih Teh sudah terjawab. Dari Akang Teteh yang lainnya ini bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Boleh yuk. Boleh Teh, mungkin satu lagi. Boleh, mangga Teh Rahmi. Ya, baik. Terima kasih Teh Syabila. Kalau tidak salah ya Teh Reza dan Teh Tazkia, di bagian website itu kita harus bikin esai. Benar atau tidak ya? Benar Teh. Nah, ya gimana ya itu tips and triknya Teh? Di esai kita harus menceritakan apa aja. Sama biar tidak bertele-tele gitu. Langsung kepada poinnya. Bagaimana menurut Teteh tipsnya? Terima kasih. Oke, mungkin bisa dijawab sama Teh Reja dulu Teh. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Teh Rami. Nah, kalau di Jarum Beasiswa Plus ini sendiri, bukan esai yang harus kita tulis berparagraf. Ya, esainya itu bukan berupa itu, tapi teman-teman dikasih berupa pertanyaan isian, terus nanti kita diketikin tuh, apa aja pengalaman kita, latar belakang pendidikan, ataupun latar belakang orang tua, kalau nggak salah itu ya. Nah, tips and triknya itu mungkin langsung to the point, kalau Teteh sekarang belum tahu gitu ya, pendaftarannya sekarang itu harus esai yang berupa paragraf atau isian dari formulir pendaftaran online. Setahu Teteh itu dari pendaftaran online. Nah, tips and triknya yang penting kita ini to the point. Terus kalau udah to the point itu subjektif, objektif, dan juga jangan sampai berbohong. Itu sih yang paling penting.
Nah, yang paling penting itu sesuai atau relate sama yang kita alamin aja gitu. Kalau dari aku cukup gitu aja. Mungkin dari Teh Taskia boleh ditambahin? Oke, benar banget tadi kata Teh Reja. Jadi di form itu setahu aku, kalau nggak salah maksimal 250 kata ya. Jadi nggak banyak banget. Itu tuh berupa kayak di misalnya ke organisasi atau kepanitiaan ditanya kenapa alasan ini ikut. Kalau nggak salah juga itu aku sambil buka-buka nih. Kalau nggak salah waktu di zaman aku tuh ada misalnya tertarik gak ikut kegiatan sosial dan lain sebagainya. Nah, kalau aku jawabnya itu apa yang kalian sukai dan apa tujuan dari hal yang pengen kalian lakukan atau kalian sukai itu. Misalnya aku suka kegiatan sosial di mana mengajar anak pedesaan teh. Tujuannya biar anak-anak desa itu dapat pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Cukup kayak gitu, itu udah cukup menurut aku. Sudah cukup informatif menggambarkan diri kalian dan tujuan kalian itu seperti apa. Misalnya terus juga kegiatan organisasi atau dan lain-lainnya, kan kita kadang suka nggak tahu ya tujuannya apa, atau cuma misalnya ingin ini aja, ingin itu aja, nggak jelas lah ibaratnya. Nah, kalian bisa kerucutkan lagi atau ingat-ingat lagi kenapa kalian ikut organisasi tersebut. Misalnya aku ikut organisasi yang kegiatan ini karena mengajar siswa teh, jadi saya ingin membantu siswa-siswa yang ada di pelosok dari kegiatan tersebut, atau misalnya saya juga ingin melatih soft skill saya untuk mengajar. Kayak gitu itu udah cukup menurut aku. Jadi memang isinya yang sesuai aja dan juga sangkut pautin aja sama si kegiatan tersebut. Kalau misalnya kegiatannya mengajar, ya kalian sangkut pautin dengan mengajar itu apa tujuannya, apa yang kalian dapat gitu. Jadi bisa diisi seperti itu tips and triknya menurut aku. Kalau misalnya salah ya jangan diikutin, kalau bisa benar boleh diikutin ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Reja dan Teh Taskia. Bagaimana Teh Rahmi? Ya, terima kasih Teh, sudah terjawab. Ya, alhamdulillah. Dari Akang Teteh yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ya, dari Akang Teteh yang lainnya bagaimana? Aku hitung mundur aja kali ya dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin tidak ada yang ingin bertanya kembali. Sebelum ditutup acara pada malam hari ini, mungkin ada closing statement dari Teh Reja atau Teh Taskia. Mangga, Teh. Oke, terima kasih Teh atas kesediaannya. Nah, mungkin closing statement dari saya itu jangan lupa kalian mulai ngumpulin berkas pendaftaran, entah itu soft file-nya, entah itu hard file-nya, karena kunci dari kelolosan tahap-tahap berikutnya itu ada di seleksi administrasi. Nah, jangan sampai lupa kalian tanggal-tanggalnya itu dicatat juga dan tolong sisain 1 minggu terakhir dari pendaftaran untuk kalian ngumpulin atau ngirimin surat dari berkas-berkas yang kalian kumpulin ke gedung RSO Bandung. Karena takutnya kalian ada yang dari luar Pulau Jawa ataupun dari luar Bandung, itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi jangan lupa kirim-kirim dari jauh-jauh hari penutupan. Kalau aku kayak gitu, jangan lupa dipastikan juga takutnya kehujanan. Kayak gitu sih. Mungkin dari Taskia ada Teh, silakan. Oke, terima kasih Teh Reja. Untuk aku closing statement-nya benar tadi kata Teh Reja, siapin berkas-berkasnya, terus juga make sure bahwa berkas-berkasnya itu baik isinya ataupun dan lain sebagainya itu sudah lengkap dan juga tidak ada tertinggal satu pun, bahkan hal kecil pun. Jadi karena waktunya banyak, kalau bisa dicek-cek kembali. Selain itu, apapun nanti hasilnya, semoga nggak jadiin kalian untuk patah semangat. Jadi maupun keterima nanti jangan lupa kabarin aku, terus senang juga. Kalaupun nggak keterima, nggak apa-apa, masih ada jalan lain untuk kalian mendapatkan beasiswa lainnya juga. Semoga rezeki kalian semuanya ada di beasiswa Jarum. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Teh Reja dan Teh Taskia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara sharing beasiswa Jarum Plus 2022 ini telah dilaksanakan. Terima kasih banyak kepada Kang Teteh yang telah berkenan hadir pada acara malam hari ini. Juga kepada narasumber kita, yaitu Teh Reja dan Teh Taskia yang telah bersedia untuk sharing-sharing mengenai beasiswa Jarum Plus ini. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan atau ada salah-salah kata dari saya pribadi.
Mungkin sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, kita dokumentasi terlebih dahulu ya kepada Teh Nita. Semangat, Teh. Oke. Ya, teman-teman yang belum on cam, boleh on cam dulu ya. Kita dokumentasikan terlebih dahulu. Yang lainnya? Ya, Kang, Teteh yang lainnya yang belum on cam. Oke, segini aja mungkin ya. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak juga Teh Nita. Alhamdulillah